Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini dan kita akan melaksanakan yang pertama adalah talk show deteksi dini stroke dan pembedahan pada pasien stroke yang akan dibawakan oleh Dr. Ansar sebagai host. Kemudian narasumber kita ada satu, dua, tiga. Ada tiga dokter spesialis. Yang pertama adalah Dr. Hadito Puspoyogo, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Kemudian kedua, Dr. Mustaqim selaku dokter spesialis bedah saraf. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Herman, spesialis saraf. Oke, baik. Bagi ibu bapak yang ingin memeriksakan kesehatan bisa menuju ke meja kiri di sebelah kita. Aman-aman? Oke. Bagi bapak ibu yang ingin memeriksakan pemeriksaan kesehatan bisa menuju meja sebelah kanan bapak ibu dari pintu masuk museum, bisa mendaftar di situ. Kemudian sambil melakukan pemeriksaan bisa kita simak talk show kesehatan kita pada hari ini. Baik, mungkin langsung saja saya berikan kepada Bapak host untuk bisa membuka talk show pada hari ini. Langsung saja ke Dr. Ansar Ahmed. Monggo, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Mas Soni. Pagi ini langsung saja saya akan memandu jalannya acara talk show terkait dengan Hari Kesehatan Nasional yang berkaitan juga dengan Hari Stroke sedunia. Hari ini kita punya narasumber, ada 3 narasumber. 2 diantaranya dokter spesialis saraf dan salah satunya dokter spesialis bedah saraf. Langsung saja kita panggil narasumber-narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Mulai dari Dr. Suherman, spesialis saraf, Dr. Hardito, spesialis saraf, dan Dr. Mustaqim, spesialis bedah saraf. Mari dokter, silakan naik ke atas panggung. Ya, pagi dokter-dokter semua. Ya, pagi. Gimana kabarnya dok pagi ini dokter? Alhamdulillah pagi. Alhamdulillah sehat. Ya, pagi ini kita akan berbincang-bincang dok terkait talk show mengenai Hari Kesehatan Nasional yang bertepatan juga dengan Hari Stroke Sedunia. Hari Kesehatan Nasional sendiri jatuh di tanggal 12 November, sementara Hari Stroke Sedunia sendiri di tanggal 29 Oktober kemarin. Mungkin langsung saja dok, terkait stroke, karena kebetulan kita sudah punya para ahlinya di sini. Mungkin definisi ataupun arti stroke itu sendiri dokter. Mungkin dokter Suherman yang sangat banyak dokter Dito boleh dokter. Mungkin penjelasan kepada masyarakat semua mengenai stroke sendiri itu apa sebenarnya dok? Ya, terima kasih Don Sansar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para audiens. Sobat Parikesit dimanapun berada, mungkin di sini nanti akan disiarkan di mana ya, seperti itu. Terima kasih Don Sansar. Tadi pertanyaannya terkait dengan stroke ya, definisinya. Mungkin saya jelaskan secara awam ya, mohon izin. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit di mana terjadi gejala yang sifatnya vokal ataupun global. Jadi bisa bentuknya bermacam-macam. Mungkin nanti akan secara definisi awam untuk gejala-gejala dininya akan dijelaskan dari Dr. Suherman. Bisa ada kejang, bisa ada kelemahan, bisa ada penurunan kesadaran yang secara globalnya seperti itu, dan sifatnya dia hanya terjadi diakibatkan karena permasalahan di pembuluh darah di otak, seperti itu. Jadi bukan karena penyebab-penyebab lainnya, dan kondisi tersebut berlangsung lebih dari 24 jam. Karena ada lagi definisi stroke yang stroke ringan itu berlangsung hanya kurang dari 24 jam, seperti itu. Ya, terima kasih dokter Dito. Mungkin tadi intinya adalah masalah di pembuluh darah di otak berarti ya dok? Mungkin. Betul. Tadi udah dokter sampaikan mengenai gejala-gejalanya, mungkin sebenarnya gejala yang paling sering sama paling gampang orang mengenalinya kira-kira apa dokter Suherman?
Ya, selamat pagi. Gejala yang paling paling gampang dikenali adalah sebenarnya ada singkatannya ya, be fast ya. Tapi yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebenarnya yang pertama gangguan keseimbangan. Ya, bisa gangguan keseimbangan yang mendadak ya. Kemudian selain itu ada yang kedua, misalnya contohnya ada gangguan pada penglihatan yang mendadak. Penurunan penglihatan bisa. Yang ketiga gangguan dari simetris wajah. Jadi wajahnya tiba-tiba merot, ngomongnya bicaranya pelo, ya, yang mendadak dan tidak seperti biasanya yang bisa kita lihat. Kemudian kelemahan anggota gerak, ya, umumnya satu bagian, misalnya tangan kanan dan kaki kanan, tangan kiri atau kaki kiri yang mendadak sebelah, ya. Jadi ada gangguan daripada motorik, ya, tangan, kaki, ya. Kemudian selanjutnya adalah kejang juga bisa terjadi, ya, kejang mendadak, ya, yang atau penurunan kesadaran seperti dikatakan Dokter Dito. Semuanya itu bersifat mendadak dan itu berlangsung lebih dari 24 jam. Nah, jikalau itu terjadi, secepat mungkin harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ya, supaya waktu itu adalah yang paling penting. Pada saat dibawa, secepat yang dibawa itu menentukan apa tindakannya, ya. Kemudian sesudah kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit, baru kita anti golongkan. Ini indikasi dilakukan operasi atau tidak. Nah, nanti juga dijelaskan oleh dokter ahli kita, dokter bedah saraf di rumah sakit kita sudah ada. Nah, jadi ada stroke, perdarahan, ada indikasi operasi, tergantung daripada jumlah perdarahan dan lokasi perdarahan. Mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan saat ini. Terima kasih. Ya mungkin terima kasih Dr. Suherman. Tadi sudah disampaikan oleh gejalanya yang paling gampang dan paling mudah kita lihat, dilihat oleh masyarakat awam pun bisa segera mengenali dan segera membawa ke fasilitas terdekat. Tadi dokter juga sempat menyampaikan mengenai stroke sendiri, ada yang penyumbatan, ada yang perdarahan. Sebenarnya ada berapa macam dan apa bedanya, Dok? Dan apakah dari gejala yang dokter sampaikan tadi ini bisa berbeda, Dok? Antara yang sumbatan atau ada yang perdarahan ini apakah bisa berbeda atau sama sebenarnya, Dok? Mungkin Dr. Musakim mau memberikan masukan, Dok. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau dari saya, dari bidang bedah saraf, sebenarnya secara umum tidak banyak yang dilakukan pembedahan pada kasus stroke atau kasus yang berhubungan dengan vaskuler yang bersifatnya cepat. Tadi yang disebutkan oleh Dr. Suherman, Dr. Hardito, inti dari kondisi stroke adalah terjadinya dalam waktu singkat dan pengaruhnya terhadap kelainan saraf yang terjadi. Bisa terjadi berupa saraf yang sifatnya kecil ataupun yang besar. Besar itu sifatnya banyak yang terpengaruh dari saraf itu. Yang kita tangani dalam kondisi pembedahan ataupun perbedaan yang harus kita perhatikan yaitu satu yang tadi disebutkan oleh Dr. Suherman, waktu itu sangat menentukan tindakan kita. Jadi kalau dalam istilah neurologi kita sebutnya time is brain. Jadi waktu itu akan berpengaruh besar terhadap kondisi dari otak itu sendiri. Pada kasus pembedahan, baik itu kasus ada satu kasus misalnya penyumbatan yang sifatnya masif, yang terjadi dalam waktu cepat dan juga sangat progresif, kita bisa melakukan beberapa cara pembedahan. Satu, bisa kita lakukan namanya kita buka tulang kepalanya untuk memberikan space. Yang kedua, bisa kita lakukan beberapa tindakan yang sifatnya endovaskuler. Pada rumah sakit Parikesit kita sudah ada cath lab-nya, namun untuk perkembangan ke arah endovaskuler kita sama-sama berkembang ke arah sana. Yang kedua yang tadi disebutkan oleh Dr. Suherman dan juga Dr. Hardito yaitu tentang perdarahan. Pada posisi perdarahan yang kita lakukan pembedahan secara mudahnya adalah pada kondisi pasien mengalami perubahan kondisi defisit neurologis yang berlangsung secara cepat, kemudian sulit untuk ditoleransi secara pengobatan.
Jadi biasanya akan kita bantu dengan tindakan pembedahan. Volumenya biasanya di atas 20 sampai 30 cc, tergantung tempat. Ada yang di belakang, ada yang di depan. Dan juga paling penting adalah ketika kita juga harus mengetahui posisi itu dengan pemeriksaan imaging atau pemeriksaan CT scan. Hal itu yang akan menentukan ke depannya. Secara standar, rumah sakit kita dari Parikesit sudah memenuhi gold standar awal untuk pemeriksaan menentukan apakah ini stroke perdarahan atau stroke sumbatan. Jadi untuk kita sudah cukup untuk diagnostik awal, tinggal kita penanganan untuk lebih detail ke dalam itu harus diketahui secara screening secara cepat, yaitu CT scan secara awal. Kemudian untuk gejala yang tadi disebutkan oleh Dr. Suherman dan juga Dr. Hardito, sangat penting untuk diperhatikan oleh keluarga. Mungkin ada banyak beberapa faktor predisposisi atau yang menyebabkan kondisi stroke, nanti mungkin lebih detail ahlinya dua ini. Ya, terima kasih Dr. Mustaqim. Tadi sudah disampaikan juga terkait adanya stroke ini sendiri ada sumbatan dan perdarahan. Kalau dari secara gejala yang muncul itu biasanya bisa berupa sama atau berbeda atau seperti apa dok? Mungkin Dr. Dito bisa membantu menjelaskan dokter? Ya, terima kasih Dr. Ansar. Terkait dengan gejala, sebetulnya keduanya bisa saja mirip seperti itu. Tapi ada kecenderungan untuk pasien-pasien dengan stroke perdarahan biasanya memiliki klinis atau gejala yang agak lebih berat seperti itu. Namun sebetulnya secara teoritis untuk kesembuhan, untuk gejala sisa seperti itu bisa perbaikan atau bahkan bisa pasien bisa kembali ke kesehariannya dan bisa produktif lagi seperti itu. Secara prognosis sebetulnya lebih bagus pada pasien dengan stroke perdarahan seperti itu dibandingkan dengan pasien stroke pada sumbatan seperti itu. Untuk gejala biasanya tadi saya sampaikan agak lebih berat biasanya, terkadang lebih banyaknya pasien dengan penurunan kesadaran seperti itu, misalnya dengan nyeri kepala dan kemudian ada muntah-muntah hebat seperti itu, sangat banyak pada pasien-pasien dengan stroke perdarahan dibandingkan dengan stroke sumbatan. Biasanya gejalanya cenderung tidak terlalu berat seperti itu. Iya, berarti pada kesimpulannya memang stroke perdarahan yang lebih banyak menimbulkan gejala yang lebih berat berarti ya dok. Cuman memang dari tindakan ataupun outcome-nya juga bisa sama ataupun lebih baik juga sebenarnya. Dan selanjutnya dok, kalau misalkan kita membahas stroke, baik sumbatan atau perdarahan, sebenarnya yang perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat ini terkait faktor resikonya apa saja sebenarnya dok? Mungkin Dr. Suherman bisa menyampaikan apa saja dok yang perlu dipahami sama masyarakat. Faktor resiko yang paling sering pada penyakit stroke itu adalah hipertensi. Ya, jadi kepada masyarakat harus aware ya dengan atau hati-hati dengan hipertensi. Jadi kalau ada hipertensi jangan minum obat tapi tidak terkontrol. Artinya targetnya dengan minum obat antihipertensi harus tensinya terkontrol. Ya, jangan masyarakat sering mengatakan enggak nyeri kepala kok, jadi enggak usah makan obat. Nah itu ya. Jadi atau dikatakan kalau makan obat takut fungsi ginjalnya rusak. Enggak ya. Obat-obat yang kita berikan obat-obat yang memang kita awasi. Jadi targetnya kalau hipertensi itu harus terkontrol. Yang kedua bisa karena kekurangan aktivitas ya. Yang ketiga bisa karena gangguan perlemakan atau terlalu gemuk. Yang keempat bisa karena merokok ya. Yang kelima yang paling sering ini sebenarnya sakit gula ya. Jadi sakit gula juga jangan sembarangan makan obat, apalagi obat-obat yang tidak jelas ya penelitiannya. Jadi makan obat dikatakan udah terkontrol kok gitu, padahal tidak dicek dengan seksama. Jadi orang-orang yang sakit gula, hipertensi ya, monggo di rumahnya juga sudah ada alat untuk mengukur sendiri kadar gula darahnya dan hipertensi sehingga terkontrol. Jadi tidak makan obat dengan sembarangan
dengan tidak terkontrol. Jadi kalau tidak terkontrol, lapor lagi sama dokternya. Dok, kenapa tensinya tidak terkontrol? Kenapa gulanya nggak terkontrol? Supaya diatur dosisnya. Karena itu paling sering yang bikin stroke, ya. Nah, mungkin yang lain-lain banyak ya. Bahkan beberapa pasien kita ada yang tensinya bagus, gulanya bagus, tapi merokok. Nah, itu paling bahaya juga, ya. Jadi jangan anggap rokok itu nggak apa-apa kok, nggak ada darah tinggi, tapi tetap juga bikin stroke, ya. Mungkin itu yang simpel yang bisa saya kasih tahu. Ya, terima kasih Dr. Suherman. Mungkin sebenarnya banyak masalah yang disebabkan juga dari rokok, dari tekanan darah tinggi dan kencing manis, dan salah satunya ini stroke. Mungkin bisa kalau bahasa awamnya kita sebut salah satu komplikasinya juga berarti ya dokter. Dan menarik juga tadi Dr. Suherman menyampaikan terkait meminum obat secara rutin. Ada juga mungkin yang kita sering kita temui di lapangan yang memang tidak minum obat, tapi ada juga yang mengatakan saya minum obat rutin dok, tapi tidak kontrol, atau mungkin inisiatif beli sendiri di luar itu dok, tapi tidak pernah terkontrol ataupun tidak pernah diperiksakan secara rutin. Itu juga berpengaruh ya dokter. Mungkin untuk masyarakat Tenggarong sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Suherman, Dr. Hardito dan Dr. Mustaqim, faktor resikonya tekanan darah tinggi, kencing manis, kadar lemak. Mungkin mumpung di sini ada stand-stand kesehatan, stand-stand pemeriksaan kesehatan, bisa baik yang masih di rumah ataupun yang masih berolahraga di sekitar CFD ini bisa sambil memeriksakan kesehatan. Mumpung di sini ada stand-standnya dan ada dokter-dokter yang bisa diajak konsultasi seperti itu dokter. Kita lanjut lagi dok, terkait tadi sudah kita bahas faktor risiko, jenis-jenisnya dan pengertiannya, dan tadi sudah mengenai juga kapan keluarga ataupun masyarakat terdekat ini membawa ke rumah sakit. Dan tadi Dr. Mustaqim juga sudah menyampaikan terkait sumbatan dan perdarahan. Terkait perdarahan sendiri ini, dokter sudah menjelaskan tadi ada kriteria untuk dilakukan tindakan operasi. Mungkin tadi dokter sudah menyebutkan dari volume perdarahan ya dokter. Dan selain perdarahan, kalau yang sumbatan itu sendiri apakah bisa dok dilakukan tindakan pembedahan dokter? Baik, terima kasih. Untuk tindakan pembedahan sekarang yang sedang kita dalami kemudian sedang berkembang, yaitu kita lakukan beberapa teknik pembedahan untuk kasus-kasus sumbatan, tergantung seberapa berat sumbatannya. Sebenarnya tidak hanya masalah pembedahan, pembedahan itu adalah ujung dari kondisi seseorang ataupun kondisi stroke yang sudah tertumpuk atau sudah tabungannya sudah lama. Jadi orang stroke itu terjadi bukan hanya karena hari ini, tapi 5-10 tahun terakhir. Bagaimana gaya hidupnya yang tadi disebutin Dr. Suherman, gulanya, kondisi hipertensinya dan segala macam. Ketika itu sudah menumpuk, kemudian kondisi tubuh sudah memberikan alarm, alarmnya bisa darah tingginya naik, kemudian gulanya naik, kemudian alarm yang lain nyeri kepala, itu alarm-alarm yang diberikan oleh tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Untuk tindakan pembedahan sendiri untuk sumbatan, sekarang yang kita lakukan yaitu bisa melakukan bypass. Gampangnya itu seperti kepala kita itu ada banyak pipa-pipa. Nah, pipa yang tersumbat kita alihkan fungsinya melalui pipa yang tidak tersumbat dengan perhitungan yang sangat matang. Dengan itu kita harapkan bagian otak yang mengalami kekurangan suplai dari perdarahannya, kekurangan suplai dari pembuluh darahnya itu mendapatkan suplai yang baik. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kondisi kalau saat ini yang beberapa tren terakhir ini yaitu masalah sumbatan pada pembuluh darah besar. Yang kita lakukan yaitu pembedahan ataupun mengambil dari sumbatan itu namanya plak. Nah, plak yang kondisinya besar tidak bisa ditolerir dengan obat, maka kita lakukan namanya yang sekarang lagi tren yaitu end artery keratectomy. Jadi kita lakukan pembuluh darah besar, kita buka dan kita ambil bagian yang menyumbatnya. Hal itu bisa diketahui dengan apa? Yaitu deteksi dini, pemeriksaan USG dari teman-teman neuro, teman-teman saraf. Jadi pesannya itu sedini mungkin dengan gejala alarm yang dini harus segera ketemu dokter-dokter sarafnya karena itu akan menentukan beberapa langkah ke depan.
Karena itu bisa menentukan kita akan berujung ke operasi atau kita bisa kembali ke kondisi semula dengan jauh lebih baik. Jadi itu saja. Terima kasih Dr. Mustaqim. Mungkin kalau tadi dokter sempat menyinggung dengan bahasa bypass, mungkin orang lebih mengenalnya kalau kondisi di jantung mungkin ya dok. Seperti Ya, itu dokter. betul. Jadi kondisi di jantung. Jadi jantung dan juga kepala itu sifatnya kurang lebih sama, yaitu end artery atau arteri atau pembuluh darah akhir. Jadi ujungnya itu berada pada otak dan juga pada jantung. Jadi secara teknis itu akan membantu kita bypass itu mengalirkan pembuluh darah yang banyak. Jadi kepala kita punya, Tuhan menciptakan kita itu punya pipa yang banyak sekali di kepala. Dengan mempelajari dengan baik, dengan mengetahui kondisi mana yang mengalami sumbatan, kita bisa melakukan pemindahan jalur. Kalau gampangnya, kalau kayak kita seperti ini, CFD ditutup, maka kita alihkan ke tempat yang lain. Dengan harapan daerah sekitar CFD itu tetap ada lalu lintas yang berjalan, jadi tidak stuck di situ. Jadi mudahnya adalah gambarannya seperti itu. Itu aja. Ya, terima kasih Dr. Mustaqim. Tadi sudah banyak dibahas mengenai secara pembedahan juga. Mungkin kalau sambil warga-warga Tenggarong di sini ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan atau ke samping panggung atau ke depan panggung. Dari sini ada teman-teman panitia yang siap sedia untuk memandu warga sekalian yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya kan ada kemarin sempat tekanan sampai 165, terus ada kena kolesterol juga ada 235 sampai ini. Tapi setelah itu kencing gula darahnya itu 200 mentok ya, cuma ini kan belum periksa lagi. Kadang itu kita yang ini tuh sering kram Pak, kram banget gitu, cuma kadang parah, kadang tidak. Kira-kira kalau yang menandakan stroke itu seperti apa? Soalnya kan dari keluarga kemarin juga ada yang beliaunya itu sampai kaku kayak untuk pakai baju tuh tangannya nggak bisa direntangkan gitu, terus jalan pun harus didorong. Nah, apakah itu juga stroke atau yang ibaratnya stroke yang udah parah? Terus gejala-gejalanya kalau yang ada penyakit seperti saya itu takut seperti apa? Makasih. Terima kasih. Ibu siapa namanya? Ibu Dina. Ibu Dia. Dina. Ibu Dina ya. Ibu Dina, terima kasih Bu Dina. Di sini mungkin boleh langsung dijawab mulai dari Dr. Hardito dengan Dr. Herman. Silakan Dokter. Ya, terima kasih. Cek. Terima kasih Dr. Ansar. Bu Dina ya. Iya. Bu Dina tadi disampaikan ada rasa kram ya, ada rasa kram kesemutan banget. Bu ya. Kesemutan ya banget. Kram, ya. Kadang sudah minum obat juga masih. Ya. Lokasi kesemutannya di mana Ibu? Maaf. Sering-sering di tangan. Ujung-ujung jari. Kadang di telapak juga sama di kaki. Di telapak kaki yang sering-sering gitu. Iya. Ya, oke. Jadi tadi sudah disampaikan dari Dr. Suherman, secara untuk gejala stroke yang memang tipikal ya seperti itu adalah adanya kesemutan juga salah satunya, betul, kram ya seperti, tapi hanya satu sisi. Hanya satu sisi. Dan untuk kondisi Ibu tadi disampaikan ada gulanya ya Bu ya, gulanya 200 ya. Sempat 200 sempat ya. 200 seperti itu. Nah, beberapa kondisi neurologis juga sering terjadi pada pasien-pasien dengan gula darah tinggi, yaitu istilahnya neuropati. Neuropati itu adalah kerusakan saraf-saraf di ujung-ujung ekstremitas yang biasanya bisa disebabkan banyak sekali penyebabnya, salah satunya dari masalah gula. Seperti itu. Ada secara literatur biasanya kondisi tersebut terjadi pada pasien-pasien yang memang sudah gulanya sudah terhitung tahunan. Seperti itu. Mungkin saja ya Ibu baru mengetahuinya baru-baru ini ada 200. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya waktu belum dicek sempat aja dia ada mungkin 200, ada berapa seperti itu, dan sudah lama mungkin. Mungkin seperti itu. Dan ada lebih baiknya juga dikonsultasikan dengan teman sejawat dengan dokter penyakit dalam.
sesegera mungkin. Siap. Tapi sekali lagi untuk secara gejala tadi yang disampaikan Ibu, rasa kesemutan dan kebasnya tidak menunjukkan ini khas sebagai penyakit stroke seperti itu. Jadi agak lebih ayem tapi harus tetap semangat untuk ngejar ini gulanya. Oh, paling berarti dari yang lebih dari gulanya itu ya dok ya, untuk mengurangin gejala dia kesemutannya atau Betul. bukan dari kolesterolnya atau apa? Ya kolesterol juga salah satu juga penyebab juga seperti itu. Tapi yang penting harus kita kotakkan lagi bahwa ini secara gejala tidak masuk sebagai gejala stroke. Oh siap. Ya. Terima kasih Sama-sama, Bu dokter. Dina. Terima kasih Bu Dina. Dokter Iya. Suherman mungkin ada yang mau ditambahkan dok? Boleh Bu, sebelah sini. iya. Mungkin dari dokter Ardhito mau memberikan bingkisan. Ini banyak fansnya nih dok. Sudah banyak yang ngantri di kursi nih dok. Kayaknya kursinya kurang ini dok. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Terima kasih Bu Bu Dina. Dina, sehat-sehat Ibu ya. Terima kasih, alhamdulillah Pak Ren. Dokter Suherman mungkin ada yang mau tambahkan dokter? Ya, untuk pertanyaan tes. Tes, Cik. tes. Ya, untuk pertanyaan tadi seperti yang dikatakan Dokter Dito, ada gangguan kesemutan itu sudah dijelaskan tadi adalah bisa jadi gangguan pada persarafan ujung-ujung jari atau tangan. Biasanya kalau tidak terkontrol itu akan naik makin ke atas. Jadi harus secepatnya untuk dibawa ke dokter khususnya penyakit dalam dengan gangguan gula tadi supaya cepat dideteksi, cepat diobatin dan faktor resiko untuk stroke-nya bisa dihambat ya. Karena gangguan pada lemak ya, kurang aktivitas ditambah dengan gula, ditambah dengan darah tinggi, itu semuanya teman baik mereka untuk membuat gejala untuk mengakibatkan stroke pada kita. Jadi itu harus secepat mungkin ditangani lebih serius, jangan sampai terjadi stroke. Mungkin itu aja tambahan saya. Ya, terima kasih Dokter Suherman. Teman baik dalam definisi yang berbahaya berarti tapi ya dok. Mungkin kita lanjutkan dok ke pertanyaan berikutnya dokter. Ibu silakan maju ibu. Ibu siapa namanya? Ya, Ibu Halimah, silakan Ibu. Terima kasih. Gini dok, saya ini kan kadang itu kalau bertensi, pakai tensi itu kadang tensinya tinggi sampai pernah 150, tapi kadang juga sering rendah. Nah, kalau misalnya saya rasa kepala saya itu pusing, tapi kalau daerah apa nih ya, itu kadang tinggi, tapi kadang juga kalau rendah itu saya tiba-tiba mau pingsan gitu. Itu gimana tuh? Terus makanan apa yang harus saya jaga? Terus lagi gimana saya nih menyikapinya kayak gitu kalau tensinya tiba-tiba tinggi, rendah kayak gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Halimah. Mungkin dari Dokter Suherman, silakan dokter. Ya, tensi tinggi berarti terkadang bisa tinggi bisa rendah. Rendah yang dimaksud itu kan sebenarnya rendah yang tensi yang di bawah 90 contohnya ya. Jadi benar-benar itu Bu harus dikaji ya, dilihat faktor apa yang mengakibatkan. Ada yang namanya silent hipertensi. Jadi itu harus benar-benar dikontrol, harus berobat dulu ke dokter supaya dikaji apa penyebabnya itu. Ya. Karena kalau kita berdasarkan dengan nyeri kepala aja naik tensinya itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Banyak pasien-pasien kita yang nggak pernah sakit kepala, tapi masuk ke UGD udah perdarahan di otak. Jadi dia merasakan, oh kalau tensi saya tinggi pasti sakit kepala. Tapi enggak juga, ya buktinya dia masuk sudah tensinya sangat tinggi dan perdarahan nggak sadar di UGD. Jadi tetap saran saya tetap harus berobat, kontrol minimal ke puskesmas bisa terkontrol dengan teratur, diawasin pola hidupnya, makanannya juga harus makanan yang sehat, yang rendah, tidak terlalu banyak makan berlemak, tidak terlalu banyak makan yang bergula, yang manis-manis, terus dikontrol lemak dan karbohidratnya ya.
kemudian selalu memakan makanan yang berserat ya. Nah itu pola-pola, tapi jangan lupa juga semua makanan itu juga kalau nggak ada olahraga, nggak ada aktivitas, tetap juga bermasalah. Jadi pola hidup yang itu harus dilakukan dengan modifikasi supaya ibu lebih sehat. Ya, mungkin itu. Ibu Halimah ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Kalau jantung Pak, boleh? Iya, saya tuh ngerasakan kalau misalnya dada saya ini agak sakit. Kemarin saya juga sudah periksa di dokter Miftah, ada pembengkakan jantung. Itu bilangnya gejalanya apabila saya merasakan mah saya itu terasa sering muntah-muntah, bergak kayak gitu, tiba-tiba sesak. Nah itu pun kadang mempengaruhi ke tekanan saya. Ya itu tadi kadang naik, kadang turun. Itu gimana? Ya mungkin dokter Dito silakan. Iya betul. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih pertanyaannya Bu Halimah. Ya, sebetulnya ya. Sebetulnya ada kompetensi yang memang sebetulnya ini harus dijawab dari dokter spesialisasi jantung seperti itu. Jadi mungkin kurang tepat kalau kami yang menjelaskan terkait tensi yang naik turun dan pembengkakan jantung tersebut. Khawatirnya nanti malah kami ada salah informasi ataupun mungkin ada yang kurang atau malah seperti itu, malah nanti jadi rancu. Tapi intinya Ibu sudah betul berobat ke parikesit ya, ke rumah sakit kami. Di situ ada dokter jantung ya, beliau juga di sana ada banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan. Ya, tetap kontrol ya, tetap kontrol, jangan patah semangat, ini kok tensinya masih nakal-nakal aja nih. Terus akhirnya udahlah nggak usah minum obat atau cari herbal. Saran saya tidak seperti itu. Jadi tetap saja kontrol. Kalau memang nantinya saat kontrol ke bagian jantung ada keluhan yang nanti disampaikan, oh ini jangan-jangan ada arahnya ke bagian saraf nih yang harus dikonsultasikan, pasti akan dikonsultasikan. Ya, jadi intinya tetap kontrol. Obat yang diberikan tetap diminum, ya, Bu Halimah. Oke. Ya, terima kasih Dr. Suherman, Dr. Dito. Bu Halimah, sudah. Kesini dulu Bu Halimah, ada bingkisan oleh-oleh. Mungkin Dr. Suherman, boleh izin Dokter. Terima kasih Bu Halimah, Dr. Suherman. Ya. Mungkin masih banyak nih antriannya nih. Silakan Ibu ke tengah sini Bu, sebelah sini aja biar kita tidak berdenging. Pindah lokasi. Biar nggak noleh sana semua dokternya juga Ibu. Ibu siapa namanya? Bu Dewi. Ya, selamat pagi Dok. Saya mau tanya, ini kasus stroke Dok. Nah, apakah orang stroke itu bisa dioperasi Dok? Untuk penyembuhannya? Ataukah tidak, dan misalnya harus dioperasi itu kasusnya bagaimana Dok? Itu aja sih pertanyaan saya, karena orang tua kan stroke. Ibu siapa namanya? Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mungkin ini para pertanyaannya juga baik Dok, bagi-bagi rata pertanyaannya. Mungkin jatahnya Dr. Mustaqim kali ini Dok. Silakan Dr. Mustaqim. Baik, terima kasih. Bu siapa namanya? Ibu Dewi. Bu Dewi. Baik, kalau Bu Dewi dari kondisi apa yang sebenarnya harus dioperasi. Jadi apa yang harus dioperasi pada kondisi stroke itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin hanya 10-15% dari kondisi keseluruhan stroke. Jadi operasi itu adalah opsi terakhir di mana kita dengan pengobatan itu tidak bisa membantu banyak. Kemudian dengan perubahan gaya hidup tidak bisa membantu banyak. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau kondisinya selama Ibu Dewi ataupun keluarga yang terkena stroke mengontrolkan itu secara rutin, kemudian terkontrol, kuncinya harus terkontrol. Karena kondisi stroke yang tadi saya sebutkan itu manifestasi atau kondisi panjang, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Kenapa? Iya, betul. Jadi pada kondisi badan yang sudah sebelah mati itu kemungkinan besar dengan kondisi stroke yang sudah
beberapa tahun yang lalu. Kemudian kondisi seperti itu kapan harus dilakukan pembedahan? Tergantung. Bisa saja stroke yang paling ditakutkan itu apa? Serangan kedua, serangan ketiga, bahkan pernah ada yang serangan keempat. Ya, jadi kondisi seperti itu tergantung kondisinya. Kalau serangan kedua kondisinya ternyata kita evaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan kita memerlukan operasi. Kapan itu memerlukan operasi? Misalnya, satu, sumbatan yang luas sekali dengan kondisi yang akut. Misalnya baru terjadi kurang dari 8 jam terakhir. Kemudian yang kedua, terjadi perdarahan dengan jumlah perdarahan yang banyak sampai menggeser kondisi otaknya. Misalnya otak kan dibagi dua, ada kanan dan kiri. Jadi kondisinya perdarahan sisi kanan menggeser ke kiri. Itu terjadi perlu tindakan pembedahan. Jadi pada kondisi ibu itu yang terjadi saudaranya atau ibunya? Ibu. Tugasnya dari keluarga adalah mengkontrol itu dengan baik. Jangan sampai terjadi serangan kedua, serangan ketiga yang bisa saja lebih fatal daripada serangan pertama. Jadi yang kedua bisa saja yang dulu sumbatan apakah terus penyumbatan? Belum tentu. Kita terjadi namanya transformasi dari sumbatan menjadi perdarahan ketika tiba-tiba ibu datang ke IGD tensinya 200. Bisa saja ibaratnya kayak pipa tersumbat, pipanya kecil, kemudian pembuluh darahnya tidak lentur lagi, pecah dia. Bisa saja. Jadi kondisi itu tidak harus selalu pembedahan. Jadi kondisi pembedahan harus dilihat dari A kondisinya gimana. Apakah dia dengan penurunan kesadaran yang jauh misalnya, kesadaran lebih dari 2 kondisi, kemudian dia terjadi perdarahan dari pemeriksaan kita, dari foto, dari CT scan ternyata perdarahan ataupun sumbatannya luas, maka kita perlu pertimbangan untuk dilakukan tindakan operasi. Kuncinya ketika kondisi operasi itu jauh lebih baik, ketika dia jauh lebih terkontrol. Misalnya kondisi ibu datang penurunan kondisi, penurunan kesadaran, tapi tensinya bagus. Nah itu jauh lebih bagus daripada kondisi yang tensinya nakal. Jadi yang tadi disebutin Dr. Adito, Dr. Suherman, kalau tensi nakal sekali 200 nggak turun-turun. Habis itu 180 nggak pernah minum obat. Terakhir minum obat kapan? 2017. Kan nggak lucu kan? Tiba-tiba datang lagi dengan kondisi yang lebih berat. Jadi kondisi itu yang harus wajib selalu kita sampaikan ke keluarga. Tugasnya keluarga adalah bukan hanya mengobati, tapi menjaga. Itu wajib bagi keluarga untuk kondisi orang tercintanya jangan sampai terkena kondisi serangan kedua, serangan ketiga, bahkan bisa serangan keempat karena jauh lebih fatal daripada itu. Jatuh dok di WC. Oh, jatuh di WC. Langsung nggak bisa gerak semua. Ya, itu yang kondisinya yang kita sebut tiba-tiba sudden. Itu ciri khas kondisi penyumbatan dari darah, ataupun masalah dari pembuluh darah otak. Ya. Sifatnya cepat, jadi tiba-tiba. Ya, jadi itu. Sekarang agak-agak bilangnya kayak kebas-kebas ya? Iya betul. Ya kuncinya itu selain kita pengobatan harus latihan. Karena tubuh manusia, otak kita punya anugerah yang luar biasa yang disampaikan dari Tuhan bahwa kita punya kemampuan mengadopsi tempat. Ya, otak itu nggak bisa tumbuh kembali, tidak bisa tumbuh kembali. Cuma otak punya kemampuan mengadaptasi tempat. Jadi dulu misalnya pusatnya pergerakan di sisi sebelah kanan, pergerakan kelemahan sebelah kiri, misalnya pergerakan di tengah. Nah, dia bisa beradaptasi ke arah tempat yang lain ketika dia dilatih secara intens. Apakah kembali ke kondisi semula? Tergantung kondisi kepalanya, tergantung kondisi otaknya. Kalau pada anak yang masih muda, masih kecil, kemampuan beradaptasinya tinggi sekali. Tapi kalau orang tua, sudah berumur lebih dari 60 tahun, kemampuan adaptasinya sangat kecil. Jadi, tapi tetap harus ada dilatih. Karena dengan dilatih, minimal latihan 6 bulan, itu akan ada progres peningkatan kekuatan. Jadi awalnya sama sekali nggak gerak, mungkin dia bisa menggerakkan jarinya. Jadi, betul. Jadi itu kuncinya di situ. Tugasnya ibu menjaga jangan sampai kena serangan lagi. Gitu ya. Baik, makasih. Sebelum dulu Ibu, ada bingkisan Ibu. Mungkin dokter Musaki boleh dokter. Foto dulu, lihat ke kamera.
Dewi, Dr. Mustaqim. Ya Ibu, ya sudah tidak sabar. Bapak siapa namanya? Yudiar. Pak Yudiar. Ini mau tanya Pak Dokter, nama saya Yudiar. Usia sudah 63 tahun. Keluhan saya ini setiap hari makan obat amlodipin. Tapi tekanannya tidak pernah turun, tetap 150. Tidak pernah turun. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua saya berbicara masalah stroke. Apakah stroke itu apakah tekanannya yang terlalu tinggi atau tekanannya biasa-biasa saja bisa terjadi kena stroke? Nah, mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Dr. Harito. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi disampaikan untuk pertanyaannya adalah tensinya kok 150 terus ya, padahal sudah minum amlodipin ya. Jadi untuk obat tekanan tidak hanya amlodipin Bapak, seperti itu, dan banyak sekali macamnya, banyak sekali jenisnya, dan masing-masing orang, misalnya 10 orang dengan hipertensi, bisa jadi terapi yang diperlukan, yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi jangan, wah tetangga saya 150 kemarin minum amlodipin 5 mg aja udah bisa turun, kok saya enggak? Karena kebutuhannya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi sekali lagi boleh coba dikonsultasikan ke kami. Boleh juga misalnya memang tidak ada riwayat stroke, mau dikonsultasikan ke dokter-dokter terdekat, ya silahkan. Ya, tidak harus ke dokter spesialis sebetulnya terkait dengan hipertensi. Jadi intinya harus konsultasi, ya seperti itu. Jadi jangan merasa yang penting sudah minum obat sendiri, seperti itu. Intinya konsultasi. Ya. Kedua, tadi pertanyaannya terkait dengan tensi berapa sih stroke itu. Jadi tadi disampaikan Dr. Mustaqim, Dr. Suherman, stroke itu bukan hanya berdiri sendiri dari tekanan darah. Tidak hanya tekanan darah, tapi bisa juga karena hanya tekanan darah saja bisa. Tapi tidak murni hanya karena itu. Karena memang bisa ada pola kesehariannya, aktivitasnya, ya. Ternyata makannya selama ini tidak sehat, istirahatnya tidak cukup, stresnya tinggi, ya, seperti itu. Jadi gulanya juga tidak terkontrol ternyata, ya. Jadi tidak hanya berdiri sendiri dari tekanan darah. Memang terkenalnya selama ini hanya tekanan darah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi banyak juga tadi disampaikan Dr. Suherman, pasien-pasien stroke rata-rata usia muda, ya, tekanannya nggak terlalu tinggi sebetulnya, tapi udah kena stroke. Jadi berbeda-beda, ya, tapi tetap satu jua. Enggak, bercanda Pak. Ya seperti itu Pak, ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Masih Pak. Jadi artinya keluhan pribadi hanya itu. Ya. Jadi saya kan kadang-kadang setiap bulan cek gula, apa itu, kemudian asam urat. Artinya dari gula darah, asam urat dan kolesterol itu normal saja. Cuma keluhan saya hanya itu aja. Nah, kemudian selama ini Pak, saya sudah hampir 20 tahun lebih minum obat steroid itu. Apakah pengaruh steroid itu kah faktor tekanan itu? Kan lebih 20 tahun saya makan obat steroid, propranolol sama PTU itu Pak. Nah, apakah pengaruhnya itu kah? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi ini mungkin juga mirip seperti dengan Bu Halimah tadi, ya. Jadi kami ada kompetensi masing-masing. Ada ranah yang kami mungkin secara kompetensinya lebih tepat kalau yang menjelaskan dokter penyakit dalam terkait hal ini. Dan ya misalnya memang itu menjadi keluhan parikesit, kita juga ada spesialis penyakit dalam, silahkan kontrol, ya, silahkan konsultasi lebih jauh, ya insya Allah juga untuk hipertensi dari penyakit dalam bisa langsung diatur untuk obatnya, seperti itu. Dan juga terkait tiroidnya, apakah harus ada modifikasi obat atau seperti apa, nanti dari beliau-beliau yang jago-jago insya Allah bisa membantu Pak, ya. Oke. Ini Pak,
Kita kan setiap bulan kan periksa di seberang. Jadi mulai rumah sakit yang di bawah sini sampai di seberang. Artinya kita setiap bulan itu ke seberang kontrol masalah tiroid itu tadi. Jadi akhirnya bosan juga saya itu makan amlodipin dikasih oleh dokter apa? Kandesartan ke apa namanya itu. Nah, dicoba lagi obat itu. Tetap juga masih 150. Terima kasih Pak. Tapi yang penting sehat dulu lah. Amin, insya Allah Pak ya. Jadi sekali lagi konsultasikan, kalau bisa jangan lihat obat punya teman, tapi konsultasikan, siapa tahu nanti dapat formula obat tekanan lebih bagus, tensinya lebih terkontrol, insya Allah nanti ya. Oke, makasih banyak Bapak. Makasih. Mari Pak Idyar, Dr. Hadito mungkin boleh izin. Ya, terima kasih. Ada kamera Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, amin. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Bapak. Pertanyaan terakhir di sesi pertama ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lazim. Di sini akan saya bertanya itu 3 poin. Pertanyaan pertama, saya ingin tahu Pak, apa sih penyebab stroke? Sementara di kalangan rakyat umum tuh katanya hanya tekanan. Apa bisa stroke itu kena asam urat larinya ke stroke, kemudian kena gula larinya ke stroke? Itu satu yang pertama dok ya. Yang kedua, saya juga penderita asam urat, gula dan tekanan. Pernah kena stroke tahun 2019, pernah. Kemudian riwayat gula mulai tahun 2012. Nah, apa betul kalau seandainya saya misalkan gula Pak ya, atau asam urat, ketika saya cek normal, saya tidak minum obat Pak. Misalkan gula juga, ketika 110, besoknya saya nggak minum obat. Nah, apa itu benar? Itu yang pertama. Nah, apa efeknya apakah seorang penyakit gula itu, atau asam urat, atau tekanan, apa harus rutin tiap hari? Nah itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya pernah punya ketika pagi atau siang ya, atau malam makan malam jam 6 ya, saya makan. Begitu saya periksa setengah jam, gula saya itu 230 Pak ya. Ketika saya pakai jogging setelah setengah jam, itu turun Pak jadi 180. Nah itu kemudian saya tidak minum obat. Nah itu gimana Pak? Atau apa benar setelah jogging itu bisa menurunkan gula? Terima kasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin Dr. Herman boleh menjelaskan, tadi sudah disebutkan terkait penyebab dokter. Ada teman baik yang nggak baik juga tadi. Iya. Jadi faktor paling sering penyebab stroke itu hipertensi Pak. Tapi hipertensi itu juga kadang-kadang bisa ditemanin sama yang lain-lain. Seperti kadar lemaknya yang tinggi, termasuk gulanya juga yang tinggi, itu makin mempercepat terjadinya penyumbatan pembuluh darah atau terjadinya kegangguan pada pembuluh darah yang bisa mengakibatkan stroke, baik itu penyumbatan maupun perdarahan. Jadi memang harus dikontrol semua Pak. Nah kalau memang gejala Bapak kadang-kadang rendah atau sudah stabil, sebaiknya konsultasi dulu Pak. Jadi dokter nanti yang menentukan kapan itu harus obatnya dikurangin, kapan dia harus dihentikan atau tidak makan obat sama sekali, nanti dokter yang menentukan ya. Karena kalau kita makan obat darah tinggi normal terus kita stop, nanti naik lagi gimana? Nah itu yang berbahaya ya. Yang kedua tadi kalau tentang gula, kalau dibawa lari atau jogging ya turun, bisa karena kita aktivitas, gula kita dipakai untuk itu. Tetapi bukan itu patokannya untuk menentukan orang sakit gula. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan selain kadar gula darah, ada pemeriksaan lain. Nah itu nanti kompetensinya nanti dokter penyakit dalam. Nanti berobat, nanti supaya dicek benar-benar Bapak nggak sakit gula. Sehingga ditentukan obat ini ditentukan dimakan seumur hidup, ataukah dimakan sewaktu-waktu, ataukah dikurangin dosisnya. Nanti dia yang menentukan. Jadi jangan sekali-sekali ngambil keputusan jangan berakibat jadi salah. Tapi ngambil keputusan dibarengin dengan yang benar.
ya. Jadi hati-hati Pak. Jadi pola hidup Bapak sudah bagus, olahraga teratur, tapi tetap juga harus dikontrol faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu aja Dokter Ersan. Terima kasih Dokter Tambah Selman. lagi? Dokter Mustaqim mungkin ada yang mau tambahkan? Sudah dijelasin semuanya. Ya, mungkin Dokter Serman boleh terakhir Dokter di sesi pertama ini memberikan bingkisan. Terima kasih Pak. Ya, Mas Yal. Sehat-sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, Mas Yal. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu penanya di sesi pertama ini. Mungkin sambil kita jeda dulu sebentar Dokter untuk istirahat sejenak, sambil minum sejenak, sambil kita persilakan lagi warga Tenggarong dan sekitarnya sambil memeriksakan kesehatan. Mungkin tadi kalau kita lihat beberapa penanya ini sudah periksa duluan Dok di sebelah situ dan lanjut konsultasi ke sini Dok. Mungkin sambil kita jeda sebentar untuk melanjutkan ke sesi kedua nanti, mungkin akan disambut lagi dengan teman-teman kita dan hiburan sekilas. Dan pada dokter sekalian bisa sambil istirahat sejenak. Mungkin saya istirahat sebentar dan dokter sekalian boleh turun sebentar. Terima kasih. Kita kembali lagi di beberapa waktu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.